Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, the Committee of National Leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated, and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan saya mendengar lewat radio BBC luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Merupakan kabar yang baik bagi kita semua. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan itu, karena ini merupakan waktu yang tepat. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang belum kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairo Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Maaf, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas, ada keperluan apa ya? Begini, ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Oh, baik, silakan masuk, silakan duduk. Biar saya panggilkan dulu Kang Masnya. Silakan. Kang Mas, Iya, ada apa? para pemuda datang mencari. Ada apa ya? Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemuinya. Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu lewat radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas hal ini di rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari hasil rakyat Indonesia sendiri, bukan dari hasil bangsa lain. Bukan begitu. Memang harusnya kita membicarakan hal ini di dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian apabila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda telah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya hal terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana jika di Rengas Dengklok, satu kota di Kawedanan Nikarang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanto Subeno. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangannya, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukankah masalah ini Soekarno bilang akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun, kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat kita yang terbelenggu bertahun-tahun oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Bung Wikana tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah ini semua bisa? Apakah kita semua ini bisa lakukan? Tentu mungkin bisa. Kalau kita berusaha, pasti kita bisa. Bagaimana, Bu? Baiklah, kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan tidak ada campur tangannya bangsa Jepang. Lalu kita kapan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika keadaan memungkinkan, kita laksanakan besok pagi. Baiklah, bagaimana membicarakan tentang naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung.
kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Saya ingin bertemu Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Saya turut bergembira ketika mendengar kabar gembira itu. Silakan, pergunakan semua yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana, Bu? Karena ini atas jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya menyusul. Bagaimana jika yang menandatangan adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Bagaimana yang lain? Baiklah, tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin tik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang sudah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan besok upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Apakah kita sudah mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, apa tidak apa-apa, Pak? Tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Kalau begitu, Bapak siap-siap sana untuk melaksanakan proklamasi besok. Baik, Pak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tri Putri, tolong engkau kibarkan bendera ini sebagai simbol kejayaan negeri ini. Baik, Bung. Saya akan kibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Semalam,
kami sebagai perwakilan rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan hal ini. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.